Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di musola kampus yang sangat nyaman ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang sekarang. Yang saya hormati kepada Bapak Joni selaku dosen pengampu mata kuliah Kitobah dan juga teman-teman mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, wabil khusus mahasiswa Prodi KPI angkatan 2020 yang sekarang sedang menempuh semester 7. Gimana teman-teman rasanya menjadi mahasiswa semester 7, mahasiswa tingkat akhir ya? Banyak sekali keluhan-keluhan yang dialami oleh teman-teman saya selaku mahasiswa semester 7. Banyak sekali ketakutan akan masa depan yang dialami oleh teman-teman saya. Jadi semester 7 itu adalah masa-masa di mana kita harus menghadapi tugas akhir dan juga kita juga harus memikirkan kehidupan setelah kuliah nanti gitu ya. Entah mau jadi apa gitu ya. Banyak sekali yang mengalami kekhawatiran itu. Ya, atau kalau yang biasa disebut oleh teman-teman saya adalah istilahnya overthinking gitu ya. Overthinking itu apa sih? Jadi overthinking itu adalah berpikir secara berlebihan gitu ya tentang masa depan. Itu yang sering dialami oleh mahasiswa semester 7 gitu ya. Jadi banyak sekali yang mengalami overthinking atau takut masa depan gitu. Teman-teman yang sedang khawatir tentang masa depan, yang sedang khawatir tentang bagaimana nanti memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua, yang khawatir tentang siapa nanti pasangan hidup setelah setelah kuliah nanti, yang khawatir tentang bagaimana nanti anak-anaknya. Teman-teman, stop khawatir. Mulailah menyerahkan semua sama Allah. Lakukan apa yang terbaik. Yang belum bertemu jodohnya, jangan sibuk mencari, tapi sibuklah menjadi diri kita yang lebih baik dari sebelumnya, yang lebih soleh dari sebelumnya, yang lebih dekat kepada Allah dan yang dari yang sebelumnya. Yang mau membahagiakan orang tuanya, sibuklah bekerja keras teman-teman, supaya senyum orang tua kita bisa terukir lebar di hadapan kita dan kita bisa menyaksikannya. Pasti Allah mudahkan. Allah akan datangkan satu fase di mana Allah kabulkan semua yang selama ini kita semogakan. Yakin aja sama Allah, teman-teman. Atau cara magic yang bisa kita lakukan ialah kita niatkan semua yang kita lakukan hari ini untuk apa? Untuk berbakti kepada orang tua, teman-teman. Ingat teman-teman, seorang anak yang selalu meniatkan pekerjaannya untuk bakti pada orang tua, itu Allah langsung jawab di dunia tanpa menunggu di akhirat. Jadi di akhirat pahalanya, di dunia Allah desain segala kemudahan yang mengiringi aktivitasnya. Kalau teman-teman sedang eksplorasi, mengalami kesulitan dan sebagainya, coba minta doa orang tua. Datangi orang tua, baktikan orang tua. Itu akan ada pengaruhnya teman-teman. Ini kelihatannya sederhana, tapi sayang Allah kadang-kadang
dilekatkan lewat ridho kedua orang tuanya, teman-teman. Jadi gitu ya, teman-teman. Kita bisa melakukan dari mulai kita berbakti kepada orang tua kita gitu ya. Itu adalah ikhtiar untuk mengurangi rasa cemas gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman, segala kecemasan, kekhawatiran, kegalauan, ketakutan, ketidakberanian, ketidakmenentuan, dan tidak mau merencanakan atau tidak mau melangkah, tidak mau membuka hati dan seterusnya tentang masa depan, itu namanya hamun, teman-teman. Obatnya apa agar tidak cemas yang berlebihan? Obatnya apa, teman-teman? Obatnya apa sih? Biar kita berani membuka hati lagi, biar kita berani melangkah dan merencanakan. Apa obatnya? Obatnya itu satu, teman-teman, iman kepada takdir. Jadi bahasan kita adalah iman kepada takdir. Jadi apa aja sih faedah dari kita mengimani takdir, teman-teman? Apa aja sih? Jadi iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini merupakan hal yang menyempurnakan keimanan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Dan tidak akan benar keimanan seorang hamba tanpa hal ini, teman-teman. Karena iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala termasuk rukun-rukun iman, teman-teman. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk penyempurna tauhid rububiyah. Dengan kita beriman kepada takdir, kita dapat merasakan ketenangan hati, teman-teman, kelapangan jiwa, dan tidak merasa gelisah dalam menghadapi kesulitan dalam kehidupan di dunia ini. Karena semua itu terjadi dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin bisa kita hindari, teman-teman. Ya. Dan kita bisa merasakan musibah menjadi lebih terasa ringan sehingga memudahkan seorang hamba untuk bersabar dan meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah, teman-teman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidnillah wa may yu'minu billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kalau kata Imam Ibnu Katsir, makna dari ayat ini adalah seseorang yang ditimpa musibah dan dia meyakini bahwa musibah tersebut merupakan ketentuan takdir Allah, sehingga dia bersabar dan mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia disertai perasaan tunduk, berserah diri kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya dan menggantikan musibah dunia yang menimpanya dengan petunjuk dan keyakinan yang benar dalam hatinya. Bahkan bisa jadi dia akan menggantikan apa yang hilang darinya dengan yang lebih baik baginya. Dan manfaat dari kita mengimani takdir ini, teman-teman, orang yang mengimani takdir akan selalu mengembalikan semua urusannya kepada Allah Ta'ala. Karena jika dia mengetahui bahwa segala sesuatu terjadi karena takdir dan ketetapannya, maka dia akan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memohon taufik dan kebaikan baginya dan menolak keburukan darinya, serta menyandarkan semua kebaikan dan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dengan mengimani takdir ini, teman-teman, kita bisa merasakan kekayaan atau kecukupan dalam hati kita. Dan inilah
kekayaan yang hakiki teman-teman. Jadi kita bisa merasakan ketenangan jiwa dalam menghadapi segala kesulitan yang kita hadapi gitu. Kita tenang dalam eh, menghadapi masa depan meskipun ya itu tidak pasti juga teman-teman. Jadi saya harap teman-teman mahasiswa yang sedang mengalami kecemasan bisa lebih tenang dalam menjalani hidup gitu ya teman-teman. Karena semua udah dicatat dan ada tulisannya teman-teman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata Kiai Tim kabeh wis ono tulisannya. Jadi teman-teman jangan khawatir, rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Kita cukup ikhtiar aja, cukup berusaha sebaik-baiknya gitu ya, teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa sukses dalam menghadapi kehidupan setelah kuliah ini. Cukup sekian teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.